Eits, mampir ke sini karena lagi nyari jodoh ya. Yuk simak video kita sampai selesai untuk tahu tips and trik cara mendapatkan jodoh yang tepat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua yang nonton dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi seperti biasa bersama dengan Go Molly dan di sebelah Go udah ada Kenny. Hai guys. Kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman hari ini. Dan hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat menarik. Gimana sih caranya untuk menemukan jodoh? Wah, topik yang menarik sekali dan mungkin boleh bermanfaat ya untuk teman-teman di luar sana yang lagi atau sedang berusaha untuk mencari pasangan hidup. Semoga tips and trik dari kita boleh membantu teman-teman, mempermudah teman-teman untuk semakin lancar nih menemukan jodoh dalam hidupnya. Tapi sebelum kita mulai, nggak bosan-bosan kita remind ke teman-teman bahwa setiap sharingan kita, setiap apa yang kita tampilkan di video ini, nggak ada maksud untuk mengguru ya teman-teman. Semua berdasarkan dari pengalaman yang udah kita lewatin dan sangat ingin kita sharingkan ke teman-teman dengan tujuan semoga sharingan ini boleh memberikan nilai value yang bermanfaat untuk teman-teman yang udah nyediain waktu nonton video kita. Yang pertama, menurut kita penting banget untuk kita itu punya keinginan dan kemampuan untuk membuka diri seluas mungkin dan bergaul juga yang luas. Jadi kalau kita mau menemukan jodoh itu, kita tuh harus punya effort menurut gue ya, punya usaha, jangan cuman berdiam diri aja gitu loh, nggak melakukan effort apa-apa. Cobalah sekali-sekali kita bergaul, kita bersosialisasi. Nah, bergaul atau bersosialisasi itu ya nggak cuman dengan dengan teman-teman kita, bisa juga dengan cara misalnya kita rajin ke tempat ibadah, ya kan? Atau ikut komunitas, baik itu komunitas di tempat ibadah atau misalnya komunitas-komunitas yang ya misalnya kayak sesuai dengan hobi kita. Misalnya contoh, kita punya hobi fotografi, carilah komunitas yang berkaitan dengan fotografi itu. Atau banyak sih. Kadang gue juga pernah lihat, even temen gue sendiri tuh ngadain kayak semacam meet and greet antara pria dan wanita untuk membantu mereka tuh menemukan jodoh mereka. Itu keren banget sih. Acara-acara kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada acara-acara kayak gitu, boleh banget loh ikutan. Karena itu bisa menjadi peluang yang sangat menarik ya menurut gue gitu. Apalagi kalau kita udah usianya lagi aktif-aktifnya bekerja nih gitu. Paham banget sih kalau kita lagi aktif bekerja, kita tuh kayaknya aduh udah malas banget tuh, udah capek banget untuk bergaul. Tapi ya menurut gue pergaulan atau bersosialisasi itu ya penting gitu. Karena bisa menjadi nggak melulu, tapi bisa menjadi salah satu sumber ya untuk kita menemukan pasangan hidup kita. Ya, gue mau nambahin aja. Jadi menurut gue tuh kayak jangan menutupi diri gitu loh. Jadi kita tuh harus membuka diri dalam artian punya konsep bahwa ya ketemu siapa aja tuh nggak ada masalah gitu. Yang penting tuh cari teman dulu gitu kan. Yang penting tuh kita berteman, cari teman baru. Jadi misalnya kalau ambil contoh, misalnya kalau diajak keluar pergi sama temen, ya ikut aja gitu, nggak usah terlalu banyak. Oh ya nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi itu kayak membatasi diri sendiri gitu kan. Di sini kan intinya adalah kita membuka kesempatan yang lebih besar untuk kita untuk ketemu orang baru, ketemu teman baru dan nggak usah banyak pikir gitu loh. Dan jangan banyak ekspektasi juga. Jadi cuman kita mikirnya ya udah sebagai sarana untuk bersosialisasi, ketemu teman baru, kenalan orang baru, mau nyambung atau enggak itu urusan nanti gitu. Yang penting tuh kita membuka diri dulu, bahwa kita mau berteman sama siapa aja, bisa ngobrol
bisa membantu apa namanya social skills kita juga gitu kan. Kalau orang nggak misalnya kalau nggak pernah keluar rumah juga kan itu jadi awkward gitu ya, kayak nggak punya skills untuk bersosialisasi itu gimana kan, susah juga gitu kan. Jadi harus banyak membuka diri dan bergaul itu berkesinambungan ya. Jadi jangan membatasi diri, banyak ketemu orang dengan konsep kita cari teman ya, berteman aja gitu seperti biasa, nggak usah berekspektasi terlalu jauh gitu. Oh, gue ngerti nih. Jadi mungkin maksudnya kalau misalnya nih ada teman, lo mau gue kenalin nggak sama ini? Jangan langsung mikir, wah, langsung arahnya hubungan yang serius nih, nggak gitu. Jangan Ya, GR dulu, jangan GR. ya kita mulailah dengan sebuah pemahaman bahwa ya bolehlah gitu kita kenalan buat nambah teman gitu kan. Karena ya apa ya, dalam tahap perkenalan itu kan ya syukur-syukur langsung cocok gitu, tapi kan ada kemungkinan juga kita nggak langsung cocok gitu. Jadi ya itulah yang namanya apa ya, carilah teman sebanyak mungkin, bergaulah sebanyak mungkin, apalagi kalau kita lagi berusaha ya mencari pasangan hidup gitu. Tips selanjutnya adalah memperbaiki penampilan. Nah, ini menurut kita sangat penting ya. Jadi misalnya cara pakai baju, cara penampilan kita lah kalau keluar itu diusahakan menarik juga gitu loh. Karena biar gimana pun kan kalau orang tertarik sama kita itu kan juga apa, maksudnya impresi pertama adalah penampilan kita tuh gimana gitu kan. Kalau misalnya kita punya values apapun yang bagus juga orang kan nggak tahu gitu kan awalnya gimana. Kalau orang nggak tertarik awalnya untuk ketemu atau kenalan dengan kita, ya orang juga nggak akan tahu kita itu seperti apa. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memperbaiki penampilan diri gitu, yang up to date. Tapi nggak usah yang terlalu lebay gimana gitu loh. Sesuai dengan kemampuan kita dan nyamannya kita aja gitu. Yang penting tuh presentable. Dalam artian ya rapi gitu kan. Wangi, bersih gitu. Ya. Jadi kayak ya luangkan waktu lah kayak untuk ya make up sedikit mungkin untuk yang cewek, yang cowok juga sama sih maksudnya. Nah kalau mau keluar ketemu temen atau apa, janjian sama orang ya yang rapi gitu loh, pakai baju yang sesuai juga dengan zaman dan juga yang kalian nyaman pakainya gitu loh. Jadi ya itu merepresentasikan diri kalian pada impresi yang pertama. Jadi dari situ kan juga orang juga lebih tertarik ya untuk kenalan sama kita, untuk ngobrol, dan orang juga bisa nyaman pas ngobrol sama kita gitu. Paling gue mau nambah dikit sih, untuk memperbaiki penampilan itu bukan berarti kita harus menghabiskan uang yang banyak ya gitu, maksudnya nggak harus yang kayak oh ya harus beli barang-barang yang branded atau mahal gitu ya. Itu balik penampilan yang menarik, memperbaiki penampilan itu ya balik ke personality kita masing-masing gitu loh ya. Yang tadi seperti yang tadi Kenny bilang, apa yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita happy, yang bikin kita enjoy untuk kita gunakan gitu ya. Misalnya kita suka pakai baju-baju polos, ya nggak apa-apa gitu. Kita beli, kita pakai baju-baju polos, tapi ya jangan yang misalnya warnanya terlalu nabrak lah atau apa gitu loh. Maksud gue ya memang yang bisa mencerminkan diri kita, tapi dengan cara yang apa ya, dengan cara yang terlihat rapi, menarik, impresif gitu. Itu aja sih paling kalau mengenai penampilan. Yang selanjutnya, dalam mencari jodoh itu carilah orang yang memang punya tujuan yang jelas, purpose yang jelas gitu. Jadi kadang gue pernah tuh dulu waktu gue kenalan ya sama cowok, ada suatu hari tuh kayak gue bertanya gitu, jadi hubungan ini mau dibawa kemana? Ya kita lihat aja lah, kita jalanin dulu. Wah gue nggak bisa banget tuh orang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang salah sih ya, tapi kalau misalnya tujuan lo mencari jodoh gitu, apalagi lo memang udah serius nih, lo sendiri tuh udah sangat serius gitu loh, lo memang mau cari jodoh, cari pasangan hidup,
calon suami gitu. Dan ya gue tentu juga berharap untuk bisa dapat pasangan tuh yang memang punya intensi yang serius juga gitu, yang bukan cuman kayak ya lihat aja nanti kita jalanin dulu segala macam gitu. Nah menurut gue kurang mantep aja sih kalau gue bertemu dengan calon pasangan tuh yang seperti itu gitu. Karena ya buat gue, kalau gue udah memutuskan untuk menjalankan hubungan dengan seseorang, ya gue mau kita sama-sama punya goals dan tujuan tuh yang searah gitu. Karena menurut gue kalau kita diperhadapkan dengan orang yang bilangnya tuh ya nanti dulu deh, lihat dulu, itu abu-abu banget ya. Kita bener-bener nggak ngerti gitu loh di otak dia tuh maunya apa gitu, dan kitanya yang berharap banget nih, taunya jangan sampai nanti kedepannya kita malah dalam prosesnya tuh kita menghabiskan waktu untuk hal yang sorry to say ya jadinya ujungnya sia-sia gitu. Itu aja sih menurut gue. Dan gue sempat juga dapat pengalaman dari temen gue gitu ya, yang baru-baru ini aja kejadian gitu. Ketika dia udah mempersiapkan semuanya, udah ngobrolin semuanya, udah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba maaf banget nih, dan ini maksudnya kasihan banget, pasangannya tuh tiba-tiba bilang gitu ya gue belum ready nih untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Dan ya yang menjadikannya pasangannya memilih untuk meninggalkan dia gitu. Jadi ya menurut gue, dan sorry nih gue sempat tanya juga sama dia gitu, emang dulu awalnya gimana gitu ya, memang kita nggak ngobrolin gitu, kayak ya udah jalanin aja dulu gitu. Dan ya itu sih menurut gue, kalau kita mau memilih memulai sebuah hubungan gitu, apalagi kita sendiri tahu gitu bahwa intensi kita serius, ya kita juga harus memiliki sebuah komunikasi atau pembicaraan di awal bahwa kita memang sama-sama punya intensi yang serius dalam menjalankan hubungan tersebut gitu. Ya takutnya kita udah ngabisin waktu, yang ada kan ya gitu ya, bukan cuma waktu, kita habisin energi, kita habisin banyak hal gitu, dan yang terlebih ya ujungnya itu akan bikin kita kecewa gitu. Iya, jadi kalau kita serius cari jodoh itu sangat penting ya. Nah, maksudnya dari awal juga kita udah tanya gitu loh. Nah, tujuan kamu apa? Tujuan mau hubungan seperti apa gitu kan? Kalau misalnya orang itu masih mau main-main, ya udah mendingan nggak usah gitu loh. Kalau nggak ada komitmen yang jelas atau tujuan yang jelas, ya udah mending nggak usah dari awal. Mau ngapain gitu? Kalau cuma mau main-main doang, ya mendingan skip aja gitu daripada buang-buang waktu percuma gitu, buat apa, mendingan cari orang lain gitu loh. Jadi di sini ya penting juga nggak usah kayak mengharapkan orang itu akan berubah atau apapun. Ya menurut kita sih langsung aja, nggak usah banyak pikir lah dari awal, karena masih awal gitu kan. Ya udah mending cari yang lain gitu, yang benar-benar satu satu frekuensi dan satu tujuan untuk membangun hubungan yang serius. Dan kalau mau hubungan yang serius, pasti dua pihak juga akan mengusahakan hubungan itu akan berjalan, dan maksudnya akan punya komitmen yang sama, dan juga membangun komunikasi yang baik gitu loh. Oke, tips yang selanjutnya, dan ini kayaknya ini yang paling penting sih, cari pasangan itu yang sepadan. Nah, itu tuh kita lihat dari value-nya gitu. Makanya kenapa perlunya membangun komunikasi yang baik dari awal. Nah, karena kita tuh mau kenal karakternya gitu kan. Jadi kita mesti tahu karakter seperti apa yang kita cari dari awal juga. Dan kita harus cari tahu lebih jauh gitu kan, di saat kita kenalan sama orang ini gitu kan, apa value-value dia, apa yang menurut dia penting, apakah sesuai dengan kita atau enggak. Dan kita harus komunikasinya dengan baik gitu, nggak usah ada rasa takut-takut gitu kan. Misalnya kalau memang nggak sesuai, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh hal-hal ini harus diobrolin lah.
dan kita harus tahu karakter orang ini seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kayak misalnya ngandelin kayak perasaan atau kayak misalnya cuman ngandelin dia punya fisik atau duniawinya dia, itu kayaknya sangat-sangat dangkal ya. Kayak itu bukan alasan yang cukup untuk menjalin hubungan yang serius, atau yang kalau misalnya mau cari jodoh yang serius sih rasanya hal-hal begitu tuh urusan nanti lah. Yang penting tuh cari pasangan yang karakter kalian yang sesuai dan juga bisa saling melengkapi gitu loh. Makanya itu penting banget dari awal kita udah tahu pasangan seperti apa yang kita butuhkan. Nah, makanya kita bisa selanjutnya pas kita cari pasangan itu, jadi kita bisa ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan komunikasi yang baik untuk mencari karakter yang kita perlukan atau yang melengkapi kita itu seperti apa. Dan dari sana kita akan mengenali gitu kan karakter orang tersebut itu gimana, apakah cocok dengan kita atau enggak. Ya, mungkin dalam arti singkat tuh jangan cuma cinta monyet, guys. Karena maksud gue dalam mencari pasangan hidup itu bukan cuma sebatas gue suka lu suka gue ya gitu, atau ih lu ganteng, lu cantik gitu. Tapi ya yang tadi Kenny bilang gitu, lebih daripada itu gitu. Mencari pasangan hidup itu adalah sebuah kombinasi yang sangat kompleks. Karena kita tuh akan menjalankan hubungan sama si calon pasangan ini tuh for the rest of our life gitu loh, untuk di sisa hidup kita ke depannya gitu. Jadi ya menyatukan dua orang itu menurutku bukan hal yang mudah ya kalau kita nggak punya kesepadanan gitu loh dalam berbagai hal, dalam prinsip hidup, dalam tujuan gitu. Banyak hal lah gitu, karena ya itu tadi gitu, yang namanya sebuah hubungan itu ya banyak yang harus disatukan, toleransinya juga harus jalan gitu, dan segala sesuatunya itu menurut gue bisa kita peroleh tuh ya dari komunikasi yang baik gitu. Jadi ya penting sih punya pasangan yang sepadan gitu, supaya dalam kita menjalankan hubungan nantinya ya kita sedikit banyak sudah bisa memahami apa yang pasangan kita suka atau tidak suka gitu. Kita udah bisa saling memahami karakteristik masing-masing dari pasangan kita, dan kita pun menurut gue menjalankan hubungannya jadi lebih smooth, santai gitu. Ya bahkan ya menurut gue yang terbaik itu kalau lu bisa menjalankan sebuah hubungan dengan pasangan lu tuh ya as a best friend gitu. Karena pasangan lu tuh bukan cuma sebatas pacar, bukan cuma sebatas suami atau istri gitu, tapi lebih dari itu. Lu hidup dengan dia, lu setiap hari 24 jam, hampir 24 jam bersama dengan pasangan lu gitu. Jadi ya sepadan itu sangat penting sih menurut gue, menurut kita, untuk punya hubungan tuh yang menyenangkan, yang santai, apalagi ya, punya hubungan yang benar-benar go with the flow deh, yang kayak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu aja sih dari kita teman-teman. Semoga tips and trick hari ini melalui video kita yang singkat ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman yang lagi galau, lagi berusaha mencari pasangan hidup. Kiranya boleh membantu ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman yang lagi berusaha mencari jodoh, yang lagi mungkin saat ini lagi ragu-ragu antara bener nggak ya gue menikahi dia atau enggak gitu. Ya kiranya tips and trick yang singkat ini boleh menjadi alat bantu yang memberikan titik terang untuk teman-teman dimanapun atau di dalam kondisi apapun teman-teman saat ini. Thank you teman-teman udah nonton video kita hari ini.
Terima kasih udah tetap setia ya teman-teman untuk nonton kita, dan please untuk selalu support kita ya teman-teman, supaya kita berdua semakin semangat lagi untuk bikin video sharingan ke teman-teman. Jadi jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe, like, dan share video kita. Komen di video kita pengen pengen video apa sih yang kita bahas melalui YouTube channel kita. Semoga kita punya pengalaman dan wawasan yang cukup juga untuk memenuhi keinginan teman-teman tersebut. Thank you teman-teman. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye bye.